Jadi di hari kedua itu kami mulai eksplor Tegal tapi pakai sepeda motor. Ini tuh kami sewa sehari kayak 100 ribuan, tapi lumayan lah. Jadi kita bisa eksplor Tegal lebih dalam lagi. Nah, untuk spot pertama kami di hari kedua ini adalah Warmapian. Oke, sekarang kita udah nyampe di warung makan pian. Langsung aja kita coba. Di sini yang yang ikonik itu lengko, nasi lengko, sama nasi ponggol. Let's go. Kalau biasanya di luar Tegal, aku tuh carinya warteg ya. Tapi begitu nyampe di Tegal, ternyata hampir nggak ada warteg tulisannya. Tapi yang ada malah warung makan, atau biasanya mereka singkat kayak warma. Sama kayak di Warmapian ini. Kenapa akhirnya kami memilih Warmapian? Karena ini tuh warung makan yang cukup legendaris dan mereka baru aja ulang tahun yang 100 tahun. Di sini aku coba menu andalan mereka sekaligus kuliner khas dari Tegal itu sendiri adalah nasi lengko dan nasi ponggol. Untuk nasi lengkonya sendiri ini tuh mirip kayak gado-gado, kayak dilumurin kacang, cuman bedanya ini tuh ada kerupuk yang kuning itu tuh khasnya dan itu tuh crispy dan enak banget. Kalau nasi ponggol ini tuh nasi plus tempe orek, tapi yang bikin beda adalah bumbu oreknya tuh meresap sampai ke nasi dan rasanya tuh pedes manis, pokoknya enak banget. Kalau kalian kesini wajib cobain sih. Gak lengkap rasanya kalau kita udah ke Tegal tapi nggak nyobain teh pocinya. Seperti yang kita tahu kan Tegal emang identik sama poci. Nah, menariknya Warmapian sendiri punya racikan teh poci yang collab sama salah satu brand legend teh terkenal di Indonesia. Ini pertama kali aku nyobain langsung teh poci dan beneran rasanya beda sih sama teh-teh lainnya. Apalagi ini tuh diseduh langsung menggunakan gula batu asli. Jadi lebih kerasa kalau kata orang-orang Tegal, was gitu. Coba, apa artinya? Iya, dan kau tahu aku mulai gondang dengan bayang-bayang. Jadi hari ini kan rencananya mau cari tempat-tempat di Tegal yang emang vintage atau yang bersejarah. Nah, ketemulah aku sama salah satu lokasi yang cukup bersejarah, namanya agrowisata Loko Antik di Pangkah. Jadi kereta ini tuh dulu digunakan untuk mengangkut hasil kebun ke pabrik gula Pangkah yang beroperasi sekitar 1832 kalau nggak salah. Dan sekarang bisa wisatawan nikmatin, cobain gimana sih sensasinya menggunakan kereta uap ini. Selama naik kereta uap ini rasanya seru banget, goyang-goyang, tapi kita tuh disuguhin sama pemandangan di kiri kanan. Ada bangunan tua yang mungkin salah satu peninggalan dari pabrik gula itu sendiri. Sama ada juga kayak lahan-lahan kosong yang sebenarnya udah nggak kerawat lagi, cuman justru di situ letak aslinya. Oh ya guys, jadi agrowisata Loko Antik ini cuma buka di hari Minggu dan sekali jalan itu maksimal 2 kali putaran. Dan kalian wajib cobain sih kalau ke Tegal. Dari Pangkah kembali lagi ke Tegal buat nyobain salah satu oleh-oleh yang aku nggak mau lewatin kalau lagi di Tegal ini. Namanya ada perusahaan Pia Nyonya Liao. Nah, dari semua pia yang aku coba, ini salah satu pia yang paling enak menurutku. Jadi pianya tuh gede, lumayan gede ya, segini kayaknya. Kemudian isiannya atau toppingnya tuh nggak pelit sama sekali. Aku tuh cobain yang rasa coklat dan kebetulan lagi anget-angetnya. Jadi coklatnya tuh lumer banget dan enak banget. Sampai sekarang aku masih terngiang-ngiang sama rasanya. Udah cukup main di Tegal, panas-panasan. Sekarang kita mau cari yang suasananya adem, yang sejuk, yang asri. Kita beralih ke Guci. Tapi guys, di perjalanan menuju ke Guci, ternyata hujan deras tiba-tiba datang. Baik pemirsa sekalian, ini kameranya BTW udah kena percikan hujan. Kami sekarang udah sampai di Guci Forest.
belum sampai-sampai banget sih, masih ada nanjak ke atas. Tapi beginilah suasananya, lagi kayak ada banjir di sebelah sana. Kemudian ada warga yang sedang melakukan pemasangan pipa dan saya di sini udah nggak kuat karena dingin. Dan kalian tahu begitu kami nyampe di Gucci-nya, Gucci itu bahkan banjir. Dan pemandiannya tuh tutup, air panasnya juga ada yang meluap katanya. Jadi kami nggak bisa untuk ke pemandian air panas di Gucci. Cuman syukurnya Gucci Forest, salah satu cafe yang cukup favorit di Gucci buka ya. Jadi kami ke sana. Meskipun tujuan utama kami mau cobain air panas di Gucci belum kesampaian, tapi ada juga positifnya karena selama di cafe Gucci Forest, suasananya justru lebih menenangkan ya, karena hujan ditemani dengan secangkir poci, kemudian juga suasananya kan kayak hutan gitu, jadi lebih terasa syahdu gitu. Jadi ada satu info yang baru aku temui selama di Tegal, yaitu budaya minum teh. Jadi kalau kata orang Tegal, jangan ngaku orang Tegal kalau nggak suka ngeteh. Nah sebenarnya guys, teh poci ini udah ada dari abad ke-17 Masehi dari negara Tiongkok. Nah perkembangan komoditas teh di Tegal terjadi karena proses perdagangan. Saat itu industri teh melejit pesat di kota Slawi yang saat ini menjadi kota produsen teh terkemuka di Indonesia. Bahkan tugu teh poci terletak di kota Slawi loh. Julukan itu sendiri karena masyarakat Tegal memang suka mochi atau minum teh poci bersama. Harapannya semoga tradisi mochi ini tidak memudar, bahkan bisa berlanjut terus. Nah guys, itu dia tadi perjalananku selama di Tegal. Seru banget, dari awal kita ke Warmapian, kemudian ke agrowisata Loko Antik di Pangka, nyobain oleh-oleh khas Tegal, ada perusahaan Pia Nyonya Liao, dan terakhir kita ke Gucci Forest. Semuanya seru banget, semuanya punya suasana atau vibes yang berbeda yang memberikan kesan tersendiri juga. So kalau kalian ke Tegal boleh cobain tempat-tempat yang udah aku list dari tadi dan rasain sendiri sensasi dan kesederhanaan dan kenikmatannya sendiri. Bye bye.